Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Momon selaku admin dari channel Kembang Setaman. Ucapkan say hi untuk para penghuni gerbang gaib dimanapun kalian berada. Sebuah kisah nyata akan saya bagikan di sini. Berdasarkan pengalaman yang dialami pemilik akun penulis Facebook yang bernama Hari Rido. Atau kalian bisa mengunjungi langsung Facebooknya yang tercantum pada kolom deskripsi. Tapi sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan komen untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah kali ini berjudul Pesta Ulang Tahun Dihadiri Banyak Hantu Belanda. Tanpa berlama-lama, mari kita tabur misteri. Pada tahun 2008 silam, aku beserta keluarga pindah ke daerah Cilodong. Rumah tersebut merupakan peninggalan kakek yang bernama Haji Hasan yang sudah lama tidak dihuni. Ya, meskipun rumahnya tua, tapi bangunannya cukup besar dan berada tepat di pinggir jalan. Singkat cerita, setelah kami pindah ke rumah tua itu, anakku minta diadakan pesta ulang tahun. Kebetulan, di hari itu anakku sedang berulang tahun. Aku pikir, tidak ada salahnya untuk merayakan pesta ulang tahun di rumah baru dan membahagiakan anakku. Dan aku pun mengundang para tetangga sekalian untuk berkenalan. Akhirnya, kami disibukkan untuk menyiapkan segala kebutuhan pesta, dan aku mengabari para tetangga untuk hadir di pesta ulang tahun anakku selepas Isya. Di ruang tamu, aku mendekor sedemikian rupa layaknya sebuah pesta ulang tahun anak, dan istriku pun sibuk di dapur untuk menyiapkan jamuan untuk para tamu yang datang. Setelah azan maghrib berkumandang, semua kebutuhan telah lengkap, baik dari hiasan, beragam hidangan untuk para tamu. Namun, istriku masih saja sibuk di dapur. Tanpa diminta, aku berusaha membantu istriku sebisaku. Aku menyiapkan gelas 100 buah dan dipindahkan ke ruang pesta. Setelah semuanya selesai, aku dan istriku meninggalkan ruang pesta untuk melaksanakan sembahyang sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kami kembali ke ruang pesta dan kembali memeriksa hidangan. Takutnya ada yang kurang. Pada saat yang sama, aku melintas ke susunan gelas yang tadi telah aku siapkan. Terlihat gelasnya berkurang. Setelah aku teliti dan aku hitung kembali, jumlahnya berkurang menjadi 70 buah. Apa tadi aku salah hitung ya? Batinku dalam hati. Karena kurasa jumlahnya yang kurang, aku kembali ke dapur untuk mengambil lagi 30 gelas dan kembali aku letakkan di meja khusus minuman. Selanjutnya, aku beranjak untuk menyalakan lampu kerlap-kerlip di ruang pesta. Pada saat itu, aku melintasi meja tempat gelas tadi. Di situ, aku terkejut melihat jumlah gelas yang kembali berkurang dan aku hitung kembali. Dan ternyata jumlah gelasnya pun memang berkurang 30 lagi. Hah, ada yang aneh. Batinku. Tanpa berpikir panjang, aku beranjak ke dapur untuk kembali mengambil gelas. Di saat yang sama, aku kembali dikejutkan oleh gelas-gelas yang berjumlah 30 tadi sudah ada di dapur. Aku berteriak dan bertanya kepada istriku, "Apakah Bunda yang memindahkan gelas-gelas ini ke dapur?" Sedikit mengernyitkan dahi, istriku pun dengan lantang menjawab tidak. Sejenak kami merasa heran atas kejadian yang baru saja menimpa kami. Namun, kami tetap berusaha berpikir positif dan kembali meletakkan gelas-gelas tersebut ke atas meja pesta. Tak berselang lama setelah kami meletakkan gelas tersebut, kemudian kami dikagetkan dengan suara-suara yang aneh. Dan bunyinya berdengung seperti lebah yang sedang berkerumun. Hah, suara apa itu? Batinku. Dan sumber suara itu berasal dari setiap kamar. Aku beserta istriku beranjak ke kamar dan di sana tidak menemukan apa-apa. Tidak pula menemukan lebah yang sedang berkumpul. Kami memeriksa ke setiap kamar dan ke semua ruangan lain, akan tetapi kami tidak menemukan apa-apa. Tak berselang lama, disusul dengan suara-suara misterius dan hembusan-hembusan angin yang keluar dari seluruh kamar menuju ruangan pesta. Perlahan tapi pasti, aku melihat horden melambai-lambai dan meja-meja di ruang pesta bergerak-gerak dengan sendirinya. Piring dan gelas pun bergetar hebat, sehingga menghasilkan suara yang gemeretak. Aku kira ada gempa bumi, tapi aku dan istri tidak merasakan adanya gempa bumi. Kami merasa sangat panik saat itu, begitupun anak kami malah menangis sejadi-jadinya. Ada apa ini sebenarnya? Kemudian di luar rumah tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Kami mulai khawatir para tamu undangan akan berhalangan datang. Dari tadi anakku tidak berhenti menangis dan marah-marah karena pestanya belum juga dimulai. Aku dan istriku mencoba menenangkan anakku dan berusaha untuk menghibur. Dan tiba-tiba listrik di rumah mendadak padam.
Seketika semua ruangan menjadi gelap gulita. Hanya cahaya kilat saja yang sepintas menerangi ruangan. Angin terus-terusan berhembus sangat kencang dari arah timur menerobos sela-sela rumah menembus ruang pesta. Ditambah suara petir yang tidak henti-hentinya. Kemudian kami dikagetkan ketika melihat piring dan gelas di ruang pesta berjatuhan dan menimbulkan suara berisik. Keadaan semakin bertambah buruk. Dari arah luar rumah muncul sosok-sosok aneh seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang menggandeng anak-anak. Namun sosok itu bukanlah manusia. Yang aku lihat, sosok tersebut seperti orang Belanda dan pakaian yang dikenakannya pun pakaian Belanda zaman dahulu. Sontak saja istri dan anakku menjerit ketakutan dan langsung memelukku. Aku berusaha menenangkan mereka meski sebetulnya aku juga merasa takut. Kemudian, bayangan orang Belanda yang sambil menggandeng anak-anaknya semakin banyak berdatangan dan bermunculan dari segala arah, bergerak menuju ruang pesta. Dan yang kami lihat, sosok bayangan tersebut bergerak ke sana kemari, seolah-olah menikmati hidangan yang kami sediakan. Aku benar-benar berkeringat dingin. Kami berusaha berdoa sekuat tenaga supaya sosok-sosok bayangan Belanda itu pergi. Waktu yang kami rasakan saat itu begitu terasa sangat lama dan bayangan-bayangan dari sosok Belanda itu tidak juga cepat pergi. Malahan, sosok-sosok tersebut terlihat sangat riang. Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk mengusir mereka. Kami hanya terdiam dan terus-terusan berdoa untuk diberi perlindungan. Seiring waktu, hujan sedikit-sedikit mulai mereda dan makhluk-makhluk Belanda itu pun satu persatu mulai menghilang. Tak lama kemudian, disusul listrik yang mulai menyala kembali. Namun, ruangan pesta kami kini telah menjadi sangat berantakan dan kue ulang tahunnya pun sudah hancur di lantai. Anakku kembali menangis. Kami sangat bersedih dan tidak mampu lagi membahagiakan anak kami di hari ulang tahunnya. Rupanya penderitaan kami tidak hanya sampai di situ. Dari arah luar rumah, tetangga mulai berdatangan dan mereka merasa aneh ketika melihat seisi ruangan yang sudah berantakan. Kami pun segera meminta maaf dan menceritakan kejadian yang baru saja kami alami. Dan pada akhirnya, kami tidak jadi merayakan pesta ulang tahun yang kami harapkan. Di keesokan harinya aku mendengar desas-desus bahwa rumah tua itu sangat angker dan dihuni oleh sejumlah hantu bangsawan yang sangat disegani oleh hantu-hantu lain. Sebab alasan itu kami kembali pindah rumah dan rumah tua itu dibiarkan ditinggal kosong hingga saat ini. Kemudian beredar di masyarakat sekitar bahwa rumah tersebut juga dijuluki sebagai istana hantu. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga harimu menyenangkan, hidup bersanding dengan dunia lain. Teruslah menebar ketakutan, dan salam kembang setaman.